besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setia Tuhan dalam hidup kita. Saya mau menyapa kita semua yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah, sahabat dan saudara yang ada di rumah yang beribadah bersama-sama kami. Shalom. Sekali lagi shalom. Ini merupakan bulan yang baru, bulan kemerdekaan. Amin. Merdeka. Dan kita berdoa dengan sungguh supaya kita benar-benar juga merdeka dari virus corona. Amin. Bebas dari virus corona, dijamah oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Semua mengalami kemerdekaan dari Tuhan. Terlebih kemerdekaan dari dosa-dosa kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan Dia. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Oh, senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan ya Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, amin, terjadi di sini. Kelepasan,
terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Di tempat ini, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, kemenangan terjadi. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kemenangan menjadi bagian kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang mengalami masalah persoalan dalam hidup, ada jamahan Tuhan, ada lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami semua. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berdiri bersama dengan kami Bapak Ibu. Bertepuk tanganlah. Dan kita puji Tuhan. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Amin. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Oh. Sama-sama kita bersaut-sautan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Saudara, amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang.
kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, Haleluya. bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Amin. Katakan sebelah kiri kanan saudara, saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Merdeka. Yes. Puji nama Tuhan. Segala puji syukur hanyalah bagimu, sebab Engkau telah memerdekakan aku. Amin. Ku takkan berdiam, ceritakan karyamu, Kau kalahkan sengat maut. Oh Yesusku, Kau lepaskanku dari belenggu dosaku. Merdeka di dalam Yesus Tuhan, ku bebas dari hukuman yang kekal. Menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Selamanya ku bersorak. Haleluya, kita bersorak di dalam Tuhan. Segala puji syukur hanyalah bagimu, sebab Engkau telah memerdekakan aku. Ku takkan berdiam, ku takkan berdiam, ceritakan karyamu, Kau kalahkan sengat maut. Oh Yesusku, Kau lepaskanku dari belenggu dosaku. Merdeka di dalam Yesus Tuhan, ku bebas dari hukuman yang kekal. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamanya ku bersorak. Amin. Merdeka di dalam Yesus Tuhan, ku bebas dari hukuman yang kekal. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamanya ku bersorak. Haleluya. Merdeka di dalam Yesus Tuhan, ku bebas dari hukuman yang kekal. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Selamanya ku bersorak. Merdeka
Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita merdeka karena Tuhan Yesus. Dia telah menebus kita semua. Haleluya. Sungguh indah Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami tidak dapat lari dari hadirat-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, siapkan hati kita untuk firman Tuhan ditaburkan di dalam hati kita dan kehidupan kita. Untuk menjadi kekuatan dalam kita menjalani kehidupan ini. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Katakan, dan Kau dekat. Amin Tuhan. Oh Yesus, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, haleluya, sungguh besar, sungguh
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Haleluya. Oh, sungguh indah ya Tuhan yang kau pikirkan tentangku, tak terselami, tak terselami. Haleluya. Sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Sungguh besar Engkau, sungguh indah Engkau Tuhan, ajaib bagiku. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh dahsyat kuasa-Mu, sungguh nyata penyertaan-Mu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini, itu karena penyertaan Tuhan, dahsyat dan luar biasa bagi pribadi, bagi keluarga-keluarga kami. Kalau kami memasuki bulan baru dengan pengharapan yang baru, bahwa bulan ini akan menjadi lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya, itu karena kami memandang Tuhan yang berkat-Nya selalu baru di setiap bulan, setiap minggu, setiap hari yang baru. Oleh karena itu kami membuka pikiran dan hati kami, urapi hamba-Mu, siapkan hati setiap umat-Mu, agar firman Tuhan sungguh menyentuh, menjamah, melawat, dan mengubahkan setiap pribadi, bahkan setiap keluarga umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan menyambut firman Tuhan. Amin, amin, amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 19 sampai 20. Kita akan membacanya bersama-sama. Pengkhotbah pasal 5 ayat 19 dan 20. Ayat 19 mulai, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Kita ada di hari pertama bulan baru, yaitu bulan Agustus, dengan tema bulanan yang baru, financial freedom, kemerdekaan finansial, kemerdekaan keuangan. Dan khusus minggu pertama ini saya memberi judul khotbah saya, umat hanyalah penata layan. Ucapkan bersama-sama, umat hanyalah
penata layan. Financial freedom, kemerdekaan keuangan di bulan yang disebut bulan kemerdekaan. Ucapkan bersama saya, merdeka. Sekali lagi, merdeka. Tema ini adalah sebuah seruan agar kita mengusir konsep yang salah karena telah menjajah banyak umat manusia, bahkan banyak umat Tuhan. Kemerdekaan keuangan diproklamasikan dengan menegakkan konsep yang benar. Baca bersama-sama, kemerdekaan keuangan diproklamasikan dengan menegakkan konsep yang benar. Dan ada dua konsep benar yang bersifat krusial untuk mewujudkan kemerdekaan keuangan bagi pribadi, bagi keluarga, bagi umat Tuhan, bagi keluarga besar Raja Wali, bagi sahabat-sahabat dimanapun berada. Konsep benar yang pertama, Tuhan adalah sang pemilik, the owner. Sang pemilik adalah Tuhan saja. Dialah pemilik segala kekayaan. Itu sebabnya Salomo di dalam hikmatnya tadi berkata ayat 19 bagian A, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan. Lalu kalau kita membaca bagian B, Tuhanlah juga pemilik segala harta benda. Karena di bagian B, orang dikaruniai Allah harta benda. Salomo mengingatkan saya, Salomo mengingatkan saudara dan sahabat sekalian, kekayaan dan harta benda adalah karunia Allah. Walaupun ada BPKB, STNK atau bahkan rumah yang disebut SHM, sertifikat hak milik atas nama kita, tetapi sebenarnya nama kita hanya dipinjam pakai saja. Jangan GR berlebihan. Pemilik sesungguhnya atas segala kekayaan, atas segala harta benda adalah Allah saja. Ada satu konsep yang populer tapi ternyata salah. Konsep itu mengatakan uang suami adalah milik istri, tapi uang istri adalah miliknya sendiri. Itu sebabnya kalau sudah sampai di tangan istri, suami sulit sekali untuk memintanya kembali. Butuh bodyguard, butuh malaikat khusus untuk memanggil uang yang sudah masuk ke dalam rekening atau sudah ada di tangan istri. Populer, tapi saya mau berkata itu salah. Yang benar, uang suami maupun uang istri adalah milik Tuhan. Camkan itu, wahai suami istri, wahai orang tua, adalah milik Tuhan. Bahkan hidup suami, hidup istri, dan anak-anak juga adalah milik Tuhan. Tuhanlah sang pemilik, the real owner. Karena dialah yang menciptakan kita dari mulanya. Di Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 dan 14. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sadar, eling, bukan cuma kita perlu bersyukur kepada papa dan mama yang memang ada saham, memang ada andil, tetapi kita hidup karena Tuhanlah yang memberi kita kehidupan. Dialah juga yang telah menebus kita dari segala dosa. Di 1 Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30, Paulus berkata, tetapi oleh Dia
kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ucapkan sekali lagi, merdeka, karena Kristus telah memerdekakan kita lewat karya penebusannya di atas kayu salib yang nanti kita akan peringati lewat perjamuan kudus. Hingga kita bukan lagi budak atas dosa apapun. Kita sudah merdeka karena ditebus oleh Tuhan. Dialah juga yang telah memilih kita menjadi umat kepunyaannya sendiri. Di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia Tuhan sajalah yang merupakan pemilik, yang merupakan owner, the real owner. Oleh karena itu, kalau kita mau merdeka secara finansial, kalau kita mau merdeka secara keuangan, kita harus melakukan apa yang saya sebut serah terima kepemilikan. Serah terima kepemilikan. Mari saudara di gereja maupun di rumah masing-masing, berdirilah di tempatnya masing-masing. Dan ketika saudara dan sahabat sudah berdiri entah di gereja ataupun di rumah, taruh tangan kirinya di dada. Dan pada waktu kita menaruh tangan kiri kita di dada dan mengangkat tangan kanan kita kepada Tuhan, mari berdoa bersama dengan saya. Tuhan Yesus, ampuni rasa memiliki yang berlebihan atas hidup dan harta kami selama ini. Mulai sekarang dan seterusnya, kami serah terimakan hidup dan harta kami kepada Tuhan. Kami memproklamasikan bahwa Tuhanlah pemilik, Tuhanlah pemilik, Tuhanlah pemilik atas hidup dan hartaku. Oleh karena itu, bukan kehendak kami, tapi kiranya kehendak-Mu, ya Tuhan, yang terjadi atas hidup dan hartaku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan dan ucapkan sekali lagi, merdeka. Ucapkan sekali lagi, merdeka. Silakan duduk kembali. Penting untuk kita memerdekakan diri bukan hanya dari penjajah masa lampau yang ada di dalam sejarah bangsa ini, tapi kita juga perlu memerdekakan diri secara keuangan. Dan kita telah melakukannya. Salah satu langkah penting yaitu menempatkan kembali konsep yang benar bahwa sesungguhnya Allah dan Allah saja the real owner, pemilik yang sesungguhnya. Pada waktu disebutkan bahwa tema bulan Agustus 2021 financial freedom, kemerdekaan keuangan, banyak yang mengernyitkan keningnya. Enggak salah tuh Pak Mul, enggak salah tuh Bapak Gembala. Masa di masa pandemi kok bicaranya tentang tema yang begitu menantang di masa pandemi, yaitu kemerdekaan keuangan. Di masa banyak orang susah secara ekonomi, apakah tidak salah untuk kita berbicara tentang kemerdekaan keuangan? Tidak salah. Karena bagi pribadi, bagi keluarga ada masa-masa susah, tapi bagi Tuhan, the owner of everything, pemilik segala sesuatu, kabar baik bagi kita semua. Tuhan
tidak pernah susah secara ekonomi. Tuhan tidak pernah susah secara ekonomi. Itu sebabnya ada satu kesaksian yang luar biasa di dalam ibadah doa hari Jumat. Seorang jemaat yang dirumahkan karena pandemi, dan ketika lama WFA, bingung mau bikin apa, bingung mau kerjakan apa, kembali kepada hobi lama, masak dan bikin kue yang berujung kepada membuat donat. Dan saya senang ketika dia bicara, Angel berkata, mula pertama saya bikin, saya kasih kepada suami, saya kasih kepada anak-anak. Dan dia juga jujur ketika berkata, sebenarnya saya tidak tahu apakah suami saya sungguh-sungguh jujur dan terus terang, atau hanya untuk menyenangkan saya saja. Karena suami saya selalu berkata enak, layak dijual, enak, layak dijual, sampai kemudian dipasarkan secara online. Makin banyak yang pesan, tercetus satu pembicaraan entah dari mana sumbernya di masa pandemi. Tercetus pemikiran dari suami, karena begitu enaknya donat sang istri, kayaknya kita perlu buka toko. Wah, buka toko di masa pandemi, modalnya dari mana? Tapi bagi orang mungkin susah, bagi banyak keluarga mungkin susah, tapi kalau berbicara tentang Tuhan tidak pernah susah. Sahabat 20 tahun tidak ketemu, bisa tiba-tiba saja digerakkan untuk telepon, pesan donat 12 lusin kalau saya tidak salah, dicicipi jadi tester, enak, bukan cuma kata suami, kata banyak yang makan juga enak. Ketemulah sang suami Enrico yang sangat bijak, wicaksono. Dan dalam pembicaraan kemudian diputuskan bersama-sama bahwa kawannya itu akan memberi modal supaya Angel dan Rico bisa buka toko. Diberitahu kepada istri, istri bertanya, masa pandemi orang begitu susah, siapa yang mau kasih modal untuk buka toko, untuk buka usaha? Tidak bisa ditutupi, kenyataan itu ada di dalam pemikiran banyak sekali orang. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan adalah the owner. Kalau ada presiden direktur, Tuhan adalah presiden direktur di atas segala presiden direktur. Kalau bicara tentang pemilik perusahaan-perusahaan tertentu, maka Tuhan adalah pemilik di atas segala pemilik. Dan ini bukan cuma wacana, tapi sudah terjadi. Tripleton sudah buka toko, didoakan oleh Bu Erta. Moto mereka adalah we provide tons of sweetness, katanya. Manis berton-ton, saya makannya agak takut diabetes. Karena kalau manisnya berton-ton tidak baik bagi mereka yang kadar gula darahnya bermasalah. Tapi rupanya di dalam ilham Roh Kudus, Bu Erta berdoa dan mengupgrade moto itu. Kami berdoa supaya Tuhan melimpahkan berton-ton berkat. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Berton-ton berkat, berkat, berkat. Di masa apapun Tuhan tidak pernah susah. Kalau Tuhan mau kirim berkat-berkat melimpah di masa apapun, He is able. Dia mampu karena Dia pemilik segala sesuatu. Alam semesta telah diciptakannya. Setiap keluarga telah ditebus dari dosa-dosanya menjadi umat milik Allah. Dan kalau kita menempatkan Dia sebagai the owner, sesungguhnya jantungmu harus kuat, jantungmu harus kuat, karena Tuhan bisa membuat kejutan demi kejutan yang luar biasa. Bahkan di tengah padang pasir
bisa ada sungai yang berlimpah dengan air. Bahkan di tengah padang gurun, dari gunung batu yang keras bisa keluar air yang melimpah-limpah. Di masa-masa pengembaraan di padang gurun tidak pernah kekurangan ada roti mana, tidak pernah kekurangan daging, tidak pernah kepanasan karena ada tiang awan, tidak pernah kedinginan karena ada tiang api. Dan itu semua dialami oleh umat kepunyaan Allah, yaitu Israel. Umat kepunyaan Allah yang telah ditebus oleh darah Yesus. Setiap orang yang telah bertobat dan percaya kepada Kristus. Konsep benar yang kedua, umat hanyalah penata layan, a steward. Sekali lagi, jangan GR berlebihan. Jangan punya rasa memiliki yang berlebihan. Saya dan saudara sebagai umat hanyalah penata layan. Kekayaan, harta benda harus ditata layan. A steward menata layan. Di ayat 19 kembali ke Pengkhotbah pasal yang kelima. Agar syukurlah Tuhan itu punya kemurahan yang luar biasa. Agar dapat dinikmati. Karena di Pengkhotbah, kalau kita kembali ke pasal yang kelima ayat 19 kali ini bagian C, setiap orang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Menikmati, kata yang gampang dalam bahasa Inggris adalah enjoy. Ucapkan bersama-sama enjoy. Dan orang itu mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan. Kalau sungguh dekat dengan Tuhan juga diberi karunia untuk enjoy the blessing. Untuk menikmati berkat yang Tuhan percayakan. Karena tanpa karunia untuk menikmati, maka hidup kita akan penuh dengan kesia-siaan dan penderitaan. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua, inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Di medsos, di berbagai channel televisi sedang dimunculkan belakangan satu sosok pasutri yang tidak kekurangan apapun. Super kaya, super terkenal, super mewah harta benda dan kekayaannya. Tapi katanya stres. Nggak enjoy hidupnya, stres sehingga akhirnya narkobaan. Kalau tidak sungguh-sungguh hati kita dekat dengan Tuhan, tanpa dikaruniai oleh Tuhan kuasa untuk menikmati berapapun harta benda dan kekayaanmu, stres. Engkau pasti stres, tidak jauh dari narkoba, tidak jauh dari kesia-siaan dan penderitaan. Oleh karena itu bersyukurlah. Berapapun tidak penting kekayaan dan harta benda kita. Yang penting kita jadi penata layan dengan hikmat dari Tuhan. Kita bisa enjoy, kita bisa menikmati. Saya bersyukur lidah saya punya toleransi yang lebar. Sehingga makan apapun enjoy. Anak saya bisa jadi saksi. Tadi maksi adalah tempe dengan kacang panjang yang dipotong-potong pendek, ditumis cuma sebentar dengan tahu goreng, dan saya makan dengan nikmat, dengan enjoy. Dan ini saya ngomong di depan anak saya kepada istri saya, "Mam, terima kasih tempenya, enak banget." Betul, itu yang saya katakan, bukan Jeremy. Tapi istri saya menjawab, "Enggak ah," katanya.
Bukan cuma Riko yang kadang kurang dipercaya kata-kata sama istri ketika memberi pujian. Padahal itu benar, itu tidak mengada-ngada. Itu bukan cuma untuk menyenangkan istri, tapi saya memang enjoy makanan apapun. Tempe enjoy, tahu enjoy, apalagi chicken Gordon Blue enjoy juga. Dan kalau makan steak juga di resto bintang 5 enjoy, di warteg pun saya makan enjoy. Karena kenikmatan hidup bukan dimulai dari lidah, bukan dimulai dari dompet, tapi dimulai dari hati. Hati yang sadar, hati yang eling, hati yang merdeka, diberi karunia untuk enjoy, untuk dapat menikmati. Tuhan beri kita hikmat supaya dapat dinikmati. Tuhan beri tambahan hikmat agar harta dan kekayaan dapat dikelola. Masih di ayat 19 bagian D, sesuai bahagiannya. Kuasa untuk menikmati yang pertama dan untuk menerima bahagiannya. Saya bicara bulan lalu tentang belajar yang sangat penting, yaitu mengelola keuangan. Dan saya menyampaikan ada 4K bagi pribadi dan keluarga, yaitu kebajikan, kewajiban, kebutuhan, dan keinginan. Kebajikan itu 10% kita berikan kepada Tuhan di setiap tanggal 1. Saudara dan sahabat, tidak salah dengar, tanggal 1 itu berarti hari ini. Jangan lupa, orang bijak pasti bajik. Dan orang bajik itu menjadi faithful, tither, memberi persepuluhan dengan setia setiap tanggal 1. Dan kewajiban 20% ada untuk orang tua. Berapapun kaya orang tuamu, berapapun sederhana orang tuamu, saya mendorong engkau untuk memberikan persembahan kasih untuk orang tuamu. Lalu jangan lupa ada PAM, ada PLN, kalau sudah berkeluarga ada pulsa. Dan yang tidak kalah penting, bagian dari kewajiban, yaitu kredit atau hutang. Bayar hutangmu. Itu kewajiban. Itu menunjukkan kita bertanggung jawab. Kebutuhan barulah 30%. Hidup sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau hati kita dekat dengan Tuhan, tetap enjoy. Kalau bicara tentang kopi, ada orang-orang tertentu yang cuma enjoy kalau kopinya import. Wah, kalau saya di rumah bukan cuma kopi import, tapi kopi cap liong juga saya enjoy. Bukan cuma di tempat ber-AC minum kopi enjoy, tapi di warung kopi tubruk di pinggir sungai yang kalau minumnya itu harus pakai pisin, dituang sedikit di pisin, diseruput, tetap saja enjoy. Karena sekali lagi bukan soal dompet, bukan soal lokasi, bukan soal berapa kaya engkau, tapi soal hati yang benar. Dan barulah 40% keinginan. Bukan keinginan hedonis yang untuk memuaskan mata dan daging saat ini, tapi keinginan produktif yang bersifat visionaris untuk masa depan yang lebih baik. Kerinduan untuk punya rumah sendiri. Kerinduan untuk supaya pendidikan anak-anak lebih baik daripada orang tuanya. Kerinduan saat-saat tertentu bisa rekreasi. Dan menikmati quality time itu adalah keinginan yang produktif. Dan masih ayat 19 bagian D, kalau kita jadi penata layan dengan hikmat Tuhan disebutkan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Bersukacitalah, pandemi kita tidak tahu kapan akan berakhir, tapi sukacita kita tidak boleh berakhir, tidak boleh berakhir. Rasul Paulus ada di penjara, di yang paling dalam, yang paling gelap. Tapi dalam surat di Filipi berulang kali dia berkata kepada jemaat-jemaat di luar sana, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan,
bersukacitalah. Pegang dadanya masing-masing, ingatkan diri sendiri, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan kepada dirimu, bersukacitalah. Kepada istrimu, kepada anak-anakmu, bersukacitalah. Jangan sampai udah pandemi, di luar sana susah, hatimu susah, cepat tue Bapak Ibu saudara-saudari. Kenapa kita harus membiarkan segala tekanan di luar mencuri bahkan merusak damai sejahtera dan sukacita kita. Jadilah penata layan yang bijak, sehingga berapapun yang Tuhan percayakan kepada kita dapat ditata layan untuk mendatangkan sukacita. Penata layanan uang yang mendatangkan sukacita, kalau kita membaca di Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9, pasal 3 Amsal ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pakai harta, kekayaan dan uangmu untuk memuliakan Allah dan engkau akan bersukacita. Pakai harta, kekayaan dan uang. Amsal pasal 5 masih, kali ini masih Amsal, tapi pasal yang kelima ayat yang ke-18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, bukan dengan wanita alternatif lain, bukan dengan pria alternatif lain, tapi dengan suami atau istri masa mudamu. Jangan pernah pakai uang yang Tuhan percayakan untuk melakukan sesuatu yang justru mengganggu keharmonisan keluarga. Bagaimana kita bisa terus bersukacita dengan memakai uang? Di dalam hal ini Amsal pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Amsal pasal 10 ayat yang pertama. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ungkapkan bakti kepada orang tua. Ada banyak momen sukacita dalam hidup saya, tapi salah satu momen sukacita tertinggi pada waktu dapat gaji perdana, lalu saya pergi ke pasar di Lembang, lalu bawa pulang ke Dayakolot dan membawa sekarung beras. Lalu berkata kepada papa dan mama, mulai sekarang papa, mama, karena saya sudah bekerja, gak perlu beli beras lagi. Saya yang membeli beras setiap bulan. Dari jumlahnya kecil tentu saja, tidak besar sama sekali, tapi itu mendatangkan sukacita besar. Papa dan mama tidak bisa ngomong apa-apa, cuma matanya berkaca-kaca, lalu berkata, "Xie ya." Dia sebut nama Tionghoa saya. Saudara-saudari tidak perlu tahu. Yang perlu tahu adalah ada sukacita yang luar biasa. Kalau mau bersukacita, Amsal 10 masih kali ini ayat yang ke-28. Amsal 10 ayat yang ke-28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Memperkokoh kebenaran, mendukung penyembaran Injil yang benar, itu sebabnya juga disebut sebagai kabar baik, kabar sukacita, Injil sukacita. Kita sungguh-sungguh pasti akan sangat-sangat joyful. Dan kembali ke Pengkhotbah pasal yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Banyak sekali ancaman menerpa kehidupan kita, tapi kalau Tuhan izinkan masih diberikan
tahun yang baru, bulan yang baru, hari yang baru. Bersyukurlah. Dan kalau engkau bersyukur, pasti engkau juga akan bersuka cita. Pengkhotbah 3 ayat yang terakhir, ayat 3, pasal 3 maksud saya, ayat yang ke-13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Baca bersama-sama dengan saya. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Saudara di gereja, sahabat dan keluarga di rumah, mari berdiri kembali sebentar. Kali ini kita angkat kedua tangan kita. Ini ada satu doa yang lain yang saya sebut sebagai doa syukur penatalayan. Doa syukur penatalayan. Dengan hati terangkat, dengan kedua tangan terangkat, mari berdoa bersama saya. Kami bersyukur atas kehormatan untuk menatalayan setiap harta dan kekayaan yang Engkau karuniakan ya Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, sehingga kami dapat menikmati setiap berkat-Mu. Kami bersyukur untuk hikmat dan perkenanan-Mu, sehingga Engkau berkenan memakai kami dan harta serta kekayaan kami untuk menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan semakin banyak orang. Silakan duduk kembali. Dari begitu banyak yang mempertanyakan mengapa tema Agustus 2021 Financial Freedom, kemerdekaan keuangan. Salah satu yang paling keras mempertanyakannya adalah istri saya sendiri, Bu Erta. Di masa-masa susah, banyak orang kesulitan, temanya kok kemerdekaan keuangan. Wah, berulang kali bertanya hari Selasa. Enggak salah tuh Pak, enggak salah tuh Pak, enggak salah tuh Pak. Saya susah untuk menjawabnya. Saya diam saja. Tapi kemudian Tuhan menjawabnya. Bagaimana Tuhan menjawabnya? Hari Rabu Bu Erta pelayanan, hari Rabu juga Bu Erta dapat WA. Dan ada pertanyaan yang jarang tapi luar biasa. Karena pertanyaannya, Bu Erta boleh saya minta nomor rekeningnya? Kalau nanya nama mah biasa, ya kan? Nanya alamat biasa. Tapi kalau di masa seperti ini ada seseorang bahkan bisa bertanya, minta nomor rekening. Tidak pernah diduga-duga, tidak pernah terpikirkan. Bukan pengusaha, bukan broker, tapi bisa dapat fee, bisa dapat berkat spesial yang dipakai istilah oleh Bu Erta. Jumlahnya besar buat saya. Belum diceritakan berapa besarnya ke saya sebagai suami, belum diceritakan sampai sekarang. Tapi saya turut bersuka cita dan tidak pernah Bu Erta bertanya-tanya lagi. Masa judul khotbahnya, tema bulanannya Financial Freedom. Di masa susah, tentu susah. Bagi banyak orang memang susah, bagi banyak keluarga memang susah. Tapi Tuhan sekali lagi tidak pernah susah. Sehingga kalau kita jadi penata layannya Tuhan, siapkan jantungmu. Tuhan bisa memberi bisnis yang baru. Tuhan bisa kirimkan berkat yang begitu besar. Jangan sampai jantung terganggu ketika orang bertanya nomor rekeningmu. Kalau ditanya tanpa tentu saja meminta-minta, tanpa minjem-minjem, hanya berdoa dan berkata,
Tuhan, Engkau the owner of the owner. Engkau CEO di atas segala CEO. Engkau presiden direktur di atas segala presiden direktur. Engkau memiliki segala kekayaan dunia ini. Jangan terus-menerus susah hidupmu. Nikmati sukacita yang daripada Tuhan. Bersukacitalah dan tetaplah bersukacita. Amin. Tundukkan kepala. Renungkanlah firman Tuhan. Sambil kita mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan yang kudus. Sesungguhnya Tuhan mengasihi engkau. Sesungguhnya Tuhan peduli akan keluargamu. Masa-masa ini memang banyak tantangan. Tapi God is in control. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu dan Tuhan sanggup untuk mereka-rekakan sekali lagi segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi pribadimu, kebaikan bagi keluargamu. Saya mengundang mitra gembala yang akan membantu membagikan unsur-unsur perjamuan. Walaupun hambamu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus terus berbicara bagi setiap umatmu. Beri pencerahan atas pikiran umatmu. Berikan sentuhan khusus bagi hati-hati kami. Beberapa sedang tertekan, sedang merasa susah. Tapi biarlah kami boleh menegakkan kemerdekaan keuangan. Dengan konsep yang benar kami proklamasikan, sesungguhnya Tuhanlah pemilik atas segala sesuatu dan kami sebagai umat hanya penata layan. Yang bersyukur karena Engkau telah menebus kami di atas kayu salib, atas segala dosa dan kami memperingatinya lewat perjamuan yang kudus ini. Biarlah Engkau melayakkan kami yang akan membagikan unsur-unsur perjamuan. Biarlah Engkau mempersiapkan hati setiap umat-Mu agar perjamuan yang kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan menyambut firman yang mengubahkan hidup kami. Menyambut perjamuan kudus yang menguatkan iman dan membukakan masa depan yang terbaik bagi kami sebagai umat miliknya Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Perjamuan kudus yang akan dilaksanakan bersifat terbuka. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah bertobat dan percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kehidupanmu, saudara-saudari boleh turut serta dalam perjamuan ini. Tapi kalau ada anak-anak yang belum mengerti arti pertobatan, mohon jangan dilibatkan dulu dalam perjamuan yang kudus ini. Tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku
menjadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Angkatlah roti di tangan kanan Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Angkatlah cawan di tangan kanan saudara-saudari. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menebus segala dosa kami. Kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami sebagai ciptaan-Mu yang ajaib dan penuh dengan anugerah. Kami bersyukur karena kami umat kepunyaan Allah yang dilindungi, dipelihara, diberkati di dalam segala situasi kehidupan. Kami bersyukur karena Engkau pemilik harta dan hidup kami, dan kami bisa menjadi penatalayan yang terus Engkau tambah-tambahkan hikmat. Sehingga kami menjadi pribadi, menjadi keluarga yang semakin diberkati, yang tetap diberkati, yang semakin menjadi berkat bahkan di masa-masa seperti ini bagi banyak orang dan semakin banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali.
kita akan mendengar beberapa pengumuman penting. Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa firman Tuhan hari ini di saat resesi ekonomi yang melanda seluruh dunia. Kita diingatkan bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu dan Dia bisa memberkati kita dengan cara, waktu, dan tempat di mana saja pun, kapanpun. Terima kasih Pak Gembala, Pak Antonius Mulyanto yang mengingatkan kita semua ada di tempat ini atau yang menyaksikan ibadah online ini bahwa Tuhan pemilik segala sesuatu, Dia bisa memberkati kita. Berkat yang diberikan Tuhan adalah sebagai sarana untuk kita menjadi berkat bagi gereja, bagi keluarga, bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu pelayanan di sini di Citayam bersama anak-anak, kiranya kuasa dan pengurapan hikmat Roh Kudus terus menaungi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan. Berikanlah, ini saatnya kita mempraktekkan firman Tuhan hari ini. Berikanlah persembahan syukur terbaik. Berikanlah persepuluhan dengan jujur dan setia. Berikanlah persembahan iman untuk menggenapi janji kepada Tuhan. Firman Allah berkata di 1 Korintus 9 ayat 7 sampai 8, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, karya-Mu nyata dimanapun dan kapanpun. Kami bersyukur saat ini bisa berada di rumah Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau yang memberikan berkat karunia, Engkau yang memberikan kesehatan. Dan saat ini Tuhan, saat yang indah untuk kami melakukan firman Tuhan. Berkatilah persembahan perpuluhan janji iman. Biarlah persembahan ini mempermuliakan nama-Mu, memberkati gereja-Mu, memberkati umat-Mu, memberkati bangsa ini. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Yesus, atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih atas kesetiaan jemaat dalam memberi persembahan, perpuluhan, dan janji iman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing
dan yang menyaksikan ibadah online ini, yang baru pertama kali, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih buat teman-teman yang melayani hari ini, WL Singer pemusik dan tim pemerhati, kameramen, pemandu multimedia, pendoa syafaat, bahkan seluruh yang terlibat dalam pelayanan ini, kiranya kuasa dan pengurapan Tuhan semakin nyata. Teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini, ada Saudari Gloria Walone tanggal 4 Agustus, kemudian Saudari Hana tanggal 7, Ibu Dewi Haryati tanggal 8, adik Jesslyn Tarigan tanggal 5 Agustus, kemudian adik Nasya Francisca tanggal 6, adik Brenda tanggal 8. Firman Tuhan dari Mazmur 63 berkata, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak. Juara IFC homogen pada bulan ini adalah IFC Umas. Kemudian juara 1 IFC heterogen bulan Juli, ya, maksudnya bulan Juli adalah IFC Tanah Baru. Kemudian setiap hari Jumat ada doa dan puasa. Doa dan puasa, ini adalah kegiatan doa dan puasa kemarin, dan doa dan puasa akan diadakan lagi tanggal 6 jam 7 malam lewat aplikasi Zoom. Terima kasih, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sebelum menaikkan pujian dan mengakhiri ibadah yang baik dan penuh berkat ini dengan doa syafaat dan doa berkat, saya mau membawa kesaksian tentang bagaimana Tuhan memberkati kita di masa-masa tersulit sekalipun sebagai penata layan. Bu Erta dapat berkat besar sekali katanya. Tidak langsung memberitahu suami, tapi saya bersyukur, saya bangga dengan istri saya karena dia langsung bertanya kepada Tuhan, what for is this? Untuk apa ini Tuhan? Dan Tuhan berkata jelas sekali, dan itu yang dilakukan oleh Bu Erta, untuk janji iman. Bukan untuk operasi plastik, tapi untuk janji iman. Itulah ciri penata layan yang sudah merdeka, sering bertanya kepada Tuhan. Sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang merupakan kehendak-Mu, itu yang kami akan lakukan, bukan kehendak saya pribadi. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Satu pujian sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Kami mengakhiri ibadah yang baik dan penuh berkat ini dengan doa syukur kepada Tuhan.
Memang masa ini susah, tapi kami tidak mau bersusah hati. Kami membawa harta, kami membawa kekayaan, kami membawa hidup, kami membawa keluarga kami kepada Tuhan. Kami percaya yang kekurangan akan dihantar menuju kecukupan, bahkan menuju kelimpahan. Kami tidak mau mempermalukan Tuhan, kami akan tetap mempermuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah, pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, tetap sanggup untuk memberkati kami, supaya kami jadi berkat di masa-masa susah sekalipun. Kami bersyukur untuk pemeliharaan, perlindungan Tuhan, sehingga sebagian besar umat-Mu, pria dan wanita, dan yang muda serta yang lanjut usia, sehat adanya. Dan kami bersyukur kalaupun ada yang sakit, kami bisa berdoa supaya Tuhan menyembuhkan. Sembuhkanlah Revi dan Nita ya Tuhan. Sembuhkanlah Beni juga Pak Ming dan juga Oma Dewi. Bahkan bibi yang ada di rumah mereka, Tuhan jamah dan sembuhkanlah. Bukan hanya fisik mereka sehat, tapi jiwa mereka segar dan roh mereka berkobar kembali. Lawat Indonesia supaya PPKM berhasil dan vaksinasi massal berhasil. Sehingga korban COVID-19 di Indonesia semakin berkurang-kurang dan terus berkurang-kurang. Bahkan menuju titik nol. Dan kami berdoa kesembuhan semakin banyak. Sampai Indonesia sehat dan ekonominya bangkit kembali. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dicurahkan besar, berlimpah-limpah, baru di setiap hari, bahkan setiap saat kehidupanmu. Terimalah kasih dari Kristus Tuhan, yang tidak pernah lalai, tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah Dia gagal, Dia ada setiap kali kita membutuhkannya. Terimalah hikmat, kuasa, dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus, hingga kita semua dapat berkata bersama-sama, Immanuel, Immanuel, bersama dengan Allah kita dapat hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin.